Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Hanuranto di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips dan bagaimana cara untuk menenangkan diri dari kita sebagai anak ya. Ya, ketika mendengar orang tuanya marah, bukan pada kita. Jadi gini, anak itu kan sebenarnya adalah titipan Allah. Kita setiap hari bisa selalu disayang, dihormati, dinasehati oleh kedua orang tua mereka dari kita kecil sampai dewasa. Akan tetapi kita pernah merasa salah ya. Pasti orang tua kita menghargai kita karena itu sebenarnya sebuah pelajaran. Nah, berbalik dengan itu, ketika orang tuanya marah bukan kepada kita karena alasan emosi, masalah pribadi, atau karena kesal pada orang lain, kita biasanya akan menjauhkan diri orang tua sampai benar-benar reda, sampai benar-benar reda marah orang tua mereka. Ya ibaratnya kita bisa menyendiri supaya supaya kita tahu bahwa kalau kita ikut campur urusan orang tua, kita juga pasti kena masalah seperti itu. Nah, jadi salah satu justru hati kita tuh sebagai anak jadi nggak tenang kalau orang tua itu marah kepada siapapun. Nah, cara-cara untuk menenangkan diri dari kita sebagai orang tua adalah kalau misalnya karena orang tua kita yang marah bukan kepada kita adalah pertama adalah bertenangkan diri. Jadi saya menenangkan diri itu kita harus diam ya. Gak boleh ada sepatah dua kata pun yang dibicarakan kepada kita. Ya ibadah bisa di dalam hati ya. Supaya nanti kita tahu bahwa kita ini gak mau urusan dengan dulu tapi dengan orang tua sebelum kita masa lebih berinteraksi dengan orang tua sampai orang tua ada. Kemudian yang kedua kunci kamar. Nah, mungkin kunci kamar sendiri kan bisa cukup wajar nih supaya sampai orang tua kita ada marah. Apalagi terlebih lagi kalau kamar tulisan dikunci, kamar kita juga pasti dikunci supaya kita tidak merasa dirinya tidak ikut campur ya. Jangan keluar terlebih dahulu sebelum pada saat orang tua kita sedang marah kepada kita karena masalah pribadi. Bukan, jangan kalau misalnya kita dikunci di kamar kan orang tua yang ngetuk kan kalau kita kelamaan kan kita merasa dikucilkan. Ya, aku pernah pengalaman sih, kamarku pernah dikunci sendiri saat ayahku marah karena aku berbuat salah. Ya mungkin itu karena merasa emosi, karena kita merasa didurhakai. Padahal kita sebenarnya tidak. Kita juga sebagai anak-anak yang baik kok, anak-anak yang baik, solehah dan soleh juga, serta selalu menuruti orang tua ya. Kemudian yang ketiga ini, kemudian saya tiga menjauhkan kunci kamar, saya menutup diri ya. Menutup diri ya dengan menutup diri itu maksudnya bukan karena mau bunuh diri, tapi kita menutup diri kita dengan selimut supaya kita tidak mendengar amaran orang tua ya, amarah orang tua yang bukan kepada kita ini, agar emosi seorang anak tuh lebih nyaman kalau kita menutup diri karena kita merasa kita nggak ada nih di rumah. Ya memang bukan nggak ada di rumah karena pergi atau hilang sih, tapi karena kita tutup diri dengan di atas tempat tidur atau di sofa ya supaya orang tua itu tidak mau ya orang tua tuh bisa merasa emosi ya. Emosi dan traumanya sampai benar-benar hilang dan stres. Yang keempat adalah yang keempat. Nah, ketika kita belajar, kita harus mengunci kamar. Saya mengunci kamar ya. Kita juga harus menggunakan penutup telinga saat orang tua kita marah seperti yang paling buff head ya. Earmuff ya. Earmuff itu adalah jenis earphone tapi yang terbuat tapi tidak berunsur muatan listrik ya, dengan berbulu-bulu ini supaya kenapa? Karena kalau kita lagi belajar orang tua yang mana kita pasti terganggu dong. Kita terganggu pada saat kita menggunakan buku atau menggunakan laptop ya. Ya terutama untuk kuliah lah agar kita apalagi mengerjakan pekerjaan sekolah juga pasti akan terganggu kalau orang tua kita marah. Karena kita merasa gitu, kita akan merasa menggunakan earmuff itu sebagai pengganti pada saat sedang belajar ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah istirahat. Nah, selain istirahat dengan menggunakan penutup mata, saat orang tua kita di malam hari itu ataupun di siang hari, kalau mau istirahat tidur siang atau tidur malam, kita selain juga menggunakan earmuff ya, kita harus pakai earmuff juga. Jadi kalau istirahat juga penting supaya emosi kita menjadi lebih tenang dan ketika orang tua sudah reda, kita bisa membuka penutup mata dan juga earmuff ya. Karena kan kita tidur tuh butuh ketenangan. Kalau kita mendengar orang tuanya marah, kita akan terganggu juga dengan tidurnya. Anak-anak jadi lebih gampang tidak bisa cepat begadang saat mendengar orang tuanya marah ya. Orang tua marah. Jadi, nah sekedar pesan, kalau saat orang tua kita marah tuh kita sebaiknya harus
nggak boleh ada kata sepatah kata pun. Sekali lagi ya, cukup diam saja, sikap biasa aja, anggap saja kita melakukan tugas rumah kita secara sendiri, sehingga pekerjaan orang tua kita tuh setelah marah ya bisa selesai dengan sempurna. Kenapa? Karena kita tuh sebagai anak tuh wajib dong membantu pekerjaan orang tua dan bisa membahagiakan orang tua sampai maut memisahkan diri kita sebagai anak dan dua orang tua. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen di deskripsi kecil ini untuk mengetahui, untuk mengomentari apa aja cara-cara lain untuk menenangkan diri seorang tua kita sedang marah yang bukan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.